Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Wayan Artayasa, Stampuk 2018-30193, mahasiswa Fakultas Hukum, semester 4, Universitas Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Bapak Dr. Amir Faisal SHMH, yang saya hormati Ibu Ayu Besar Dewi SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit masalah hukum lingkungan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas apa itu lingkungan. Yang kedua, apa itu lingkungan hidup. Yang ketiga, hukum lingkungan itu apa. Kemudian contoh kasus yang ada pada hukum lingkungan, serta yang terakhir yaitu apa itu AMDAL. Baiklah, kita akan mulai pada poin pertama, yaitu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah komponen antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Baik, itulah tadi pengertian dari lingkungan secara sederhana. Kemudian macam-macam lingkungan itu terdiri dari dua macam. Di antaranya lingkungan yang terbuat atau lingkungan secara alami. Kemudian yang kedua itu lingkungan buatan. Lingkungan alami itu di mana unsur-unsur di dalamnya atau unsur-unsur pembentuk lingkungan tersebut terbuat secara alami, secara biologis yang ada di dalamnya itu terbentuk dan terbuat tanpa campur tangan manusia. Sementara lingkungan buatan, di mana lingkungan tersebut sengaja dibuat oleh manusia yang penuh dengan campur tangan manusia sehingga disebut dengan lingkungan buatan. Kemudian sekarang kita akan melangkah ke poin kedua, di mana poin kedua yaitu mengenai apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup yang meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia makhluk hidup lainnya. Baiklah, itulah tadi pengertian tentang lingkungan hidup. Kemudian kita melangkah pada poin ketiga, di mana kita akan membahas masalah apa itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu secara sederhana yaitu hukum yang mengatur tentang lingkungan. Nah, sementara itu, menurut Munajat Danu Saputro, dalam bukunya itu menyebutkan bahwa hukum lingkungan adalah merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan lingkungan. Jadi, sangatlah jelas apa itu hukum lingkungan. Baiklah, kita akan membahas kembali masalah dampak dari kerusakan lingkungan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kita tidak usah mengambil contoh-contoh yang ada di luar, yang ada jauh-jauh, sementara yang ada di kota kita sendiri atau provinsi kita sendiri itu sangat banyak. Dimana salah satunya kita ambil contoh yang termudah, yaitu dengan adanya banyaknya pertambangan dan perkebunan sawit dan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara, banyaknya juga terjadi kerusakan lingkungan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Dimana kita ambil contoh terjadinya banjir yang baru-baru ini melanda Sulawesi Tenggara, dimana beberapa kabupaten termasuk Kota Kendari ini pun ikut terkena dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Di mana menurut data yang saya baca, berdasarkan penelitian Walhi Sutra, ditemukan itu sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan perkebunan kelapa sawit. Dengan banyaknya tambang yang ada di Sulawesi Tenggara dan perkebunan sawit yang ada di Sulawesi Tenggara ini,
kemungkinan tidak semua perusahaan dan tidak semua pengusaha yang mengawaki perusahaan atau perkebunan tersebut memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan mereka, sehingga terjadilah kerusakan hukum lingkungan tersebut, di mana pohon-pohon sudah mulai berkurang yang menyebabkan banjir di mana-mana, debit air berkurang, sehingga para petani susah untuk mendapatkan air untuk mengairi persawahan mereka, perkebunan mereka, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengerucutkan kembali permasalahan ini kepada satu kasus saja, di mana kita ambil misalkan satu kasus, misalkan PT X yang mengelola nikel, di mana PT tersebut mengeruk lahan yang ada di sekitaran yang melewati persawahan, sehingga yang tadinya sawah ini merupakan lumbung padi di suatu kabupaten mengalami penurunan penghasilan. Di antaranya mengalami kerusakan pada tanaman padi tersebut, mengalami kekeringan yang mengakibatkan tanaman para petani gagal panen dan sebagainya. Kemudian lumpur yang terbawa oleh air dari jalan nikel tersebut dibawa oleh air sehingga menutupi lahan persawahan para petani. Kemudian debu dari jalanan atau dari hasil pembongkaran lahan yang sangat mengganggu untuk udara masyarakat, sehingga masyarakat tidak menghirup udara yang sehat lagi, melainkan sudah tercampur dengan debu. Itulah salah satu contoh bahwa kerusakan hukum lingkungan itu sangatlah mengganggu kehidupan masyarakat semua. Kemudian hal tersebut bukannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan, di mana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang ada di Sulawesi Tenggara ini sangatlah kompleks, di mana sangat banyak kerusakan lingkungan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara ini. Saya di sini yang dimana ini banyak menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab bagi para perusahaan yang ada itu untuk tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Kemungkinan AMDAL yang mereka buat tidak ditinjau langsung atau tidak mempunyai AMDAL atau sebagainya. Mungkin menurut perkiraan saya seperti itu, tapi entahlah bagaimana pertimbangan pemerintah sehingga membiarkan atau tidak menegur para perusahaan-perusahaan yang merusak ekosistem atau merusak lingkungan hidup yang ada di sekitar perusahaan mereka, yang dampaknya menyebabkan kekeringan, banjir besar yang merusak pemukiman dan sebagainya. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya buku mata air udara ambeien, buku mata air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ketentuan ini sudah sangat jelas dan diatur dalam undang-undang. Sekarang hanya pemberlakuan hal tersebut yang masih dipertanyakan, sudah diberlakukan atau belum, dan diberlakukan dengan serius atau hanya main-main saja, sehingga mengakibatkan para perusahaan atau penggerak usaha ini mengabaikan undang-undang yang telah ada dan tidak mematuhi peraturan yang telah diterbitkan atau dituliskan di dalam undang-undang tersebut. Jadi kerusakan lingkungan itu terjadi karena kurangnya pengawasan baik itu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang mengakibatkan adanya tanah longsor, banjir, kebakaran, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, air, udara, laut, dan sebagainya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan masalah analisa tentang kerusakan hukum lingkungan. Kemudian yang terakhir kita akan bahas masalah AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, di mana AMDAL ini diterbitkan oleh pemerintah untuk suatu perusahaan yang akan melakukan kegiatan yang besar atau melakukan kegiatan mengadakan perusahaan di suatu tempat yang mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada di sekitaran kegiatan tersebut, yang menyebabkan ada dampak
terhadap masyarakat, ekosistem daerah, dan lingkungan tersebut. AMDAL ini adalah suatu proses yang harus diterbitkan sebelum adanya atau sebelum berjalannya perusahaan tersebut, sehingga adanya analisa dari pemerintah hal apa yang harus dilakukan jika perusahaan tersebut sudah berdiri dan sudah beroperasi di tempat tersebut. Jadi suatu saat apabila ada kerusakan lingkungan dan sebagainya, AMDAL inilah yang akan menguatkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Salam kebajikan.